Halo, welcome back to Dosen Muda Channel. Ya, udah lama banget Dosen Muda nggak upload YouTube. Dan kali ini kita akan upload YouTube dengan tema masih tentang skripsi, melanjutkan tema tentang joki skripsi. Yang kali ini bukan dibawakan oleh saya, tapi dibawakan oleh salah satu dosen yang ada di kampus kita juga. Oke, untuk biar nggak lama-lama nih, langsung aja check it out. Sekarang kita mau nganterin Bu Dias ini balik ke rumah, ya. Dias ini kita ada dua pilihan nih, jajanan yang sehat atau jajanan yang enak. Lu bakal pilih yang mana dan kenapa? Oke, halo teman-teman dimanapun berada ya, masih kenal lah mudah-mudahan dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga pada sehat, lama nggak ketemu ya. Ada mungkin ketemunya di dunia maya ini ya, mungkin ada yang di luar negeri, di Taiwan, di Kuwait ya, atau di Australia atau di mana-mana ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Ya begitu juga supaya banyak yang subscribe ya. YouTuber ini membantu Mbak Vera ini, bagus ini tema-temanya bagus ya. Ini Mbak Vera ya, saya cerita ya, boleh ya. Yaitu Mbak Vera, pengalaman saya ya. Saya tuh dulunya sebenarnya nggak terpikirkan ingin jadi dosen, sebenarnya nggak terpikirkan ya. Awalnya sekolah itu perawat, saya dasarnya perawat. Dan bekerja langsung sekitar pertama sih beberapa rumah sakit ya di Jakarta ya. Setelah itu saya lanjutnya paling lama itu di luar negeri, di Kuwait. Itu hampir 10 tahun di sana ya. Tahun 94 itu, 94 ya. Dari situ mungkin kalau saya dari Lampung ini perawat pertama ya yang berangkat ke Kuwait itu ya, itu saya tuh waktu itu di situ ya. Di Kuwait itu 10 tahun. Habis itu saya pulang alih profesi jadi dosen, rupanya saya ini lanjutkan sekolah lagi tentunya ya. Dan sampai sekarang tuh jadi dosen tuh 15 tahun ya, 15 tahun lama ya. Itu dari ngajar di Bandung di Universitas IK ya, terus pindah di Lampung saat ini ya. Dan sebelumnya juga saya punya pengalaman ya. Saya pernah ngajar di Malaysia ya, mungkin dosen perawat nursing ya dari Lampung yang pertama kali ngajar di luar negeri di Malaysia ya saya juga barangkali yang bukan ini motivasi mungkin untuk yang teman-teman yang untuk belajar, untuk generasi mudanya yang supaya ada semangat belajarnya. Nah setelah itu saya balik lagi di sini. Setelah di Malaysia ngajar itu di Universitas IK juga, itu di sana 6 tahun ya ngajar di Malaysia. Jadi dari Johor Bahru sampai paling ujung sana ya, negeri Penang ya, Penang perbatasan Thailand sana. Saya sudah jalani semua karena saya harus supervisi dari rumah sakit ke rumah sakit. Setelah itu saya kembali ke balik kampung ini ceritanya, ngajar di Universitas Melati, dan memang saya kelahiran dari Lampung. Ya. Nah ini ada melanjutkan tema yang menarik kemarin. Ini yang punya YouTuber ini tentang joki masalah skripsi ya. Saya akan nambungkan, itu menarik sekali, memang menarik. Skripsi mahasiswa. Jadi saya tema sekarang kesulitan, kendala skripsi sampai publikasi. Hari ini memang harus sampai publikasi. Hari ini tuntutnya sejauh itu. Dan nanti pun saya bantu carikan solusinya ya. Jadi memang kendala itu ada, dan akibatnya mahasiswa menjadi mundur semester, habis waktu, biaya, dan ini yang semuanya tidak kita inginkan ya. Dosen juga nggak mau seperti ini ya. Nah ini gini, kendalanya memang ya, pertama ya kemalasan dari mahasiswa itu sendiri, itu faktornya ya. Ini yang harus diperangi bersama, diberikan motivasi. Sebagai dosen juga harus motivasi ya, pendekatan secara psikologis juga sama mereka ya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, ini klasik, masalah klasik ini sebenarnya.
yaitu sulitnya ditemuinya dosen, ya, oknum dosen lah ya, bahkan semua dosen nggak seperti itu, ada beberapa dosen ini. Terus masalah yang sering terjadi adalah bagaimana menulis, yang karena kita ada publikasi ya, ujung di publikasi, itu penulisan daftar pustaka itu rata-rata hampir itu kebanyakan mahasiswanya salah. Dan itu kita nggak bisa menyalahkan mahasiswa, karena mahasiswa itu targetnya lulus. Jadi proses bimbingan ke dosennya. Jadi mungkin ya kita banyak belajar lah bagaimana menulis daftar pustaka yang benar. Karena kalau nggak benar ditulisnya, tidak sesuai, itu ujungnya tidak ada gunanya, nggak tersitasi namanya ya. Karena nggak ditulis dengan benar, ditulis asal tulis. Nah ini repotnya di situ. Jadi namanya tersitasi itu harus benar-benar ditulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ini, lagi sekarang kita di Ristek Dikti itu namanya Sinta itu pertama publikasi direkod, citasinya juga direkod. Nah yang sering masalah terjadi adalah banyak dosen yang kurang paham tentang penulisan daftar pustaka. Ini saya sedih sekali, sangat sedih. Saya sering mempertanyakan dari hasil punya mahasiswa itu, atau nggak dicek, atau nggak tahu, atau dibiarkan. Nah ini masalahnya sangat sekali. Sebenarnya itu adalah link jaringan dari lewat daftar pustaka. Kasihan mereka yang diambil terus nggak tersitasi dengan benar, kan namanya nggak masuk karena ditulisnya salah. Nah ini yang penting harus dipahamkan. Yang sering bermasalah itu sebenarnya kalau kita variabel penelitian mungkin ya, dosen supaya paham itu data demografi usia. Jadi satu instrumen dikaitkan dengan data demografi pun bisa jadi ya, karena kan itu semua kejadian itu berkaitan dengan karakteristik individu ya. Misalnya anak-anak menghadapi satu kecemasan itu berbeda dengan orang tua. Nah itu pun bisa digali. Orang yang pendapatan ekonominya dari ekonomi pendapatannya rendah, sedang, berat mungkin ya, atau tinggal di pedesaan atau perkotaan, itu pun bisa dijadikan variabel ya. Jangan mikirin dengan penelitian tuh dukungannya baik, dukungannya tidak baik, cuci tangan baik, cuci tangan tidak baik. Nah itu kan baik buruk begitu, itu bukan begitu. Nanti nggak malah ketemu ya. Yang penting kita harus mengeksplor, deskriptif, analitik, eksploratif. Nah itu digali ya, dicarikan hubungan masalahnya dari mana. Gitu. Itu yang harus kita temukan. Ini sudah berapa puluh tahun, mungkin nggak tahu, sejak saya lahir pun seperti ini kondisi ya. Mungkin apa ini aturan, memang aturan yang nggak bisa dirubah, atau review, apa memang bagaimana, apalagi aturan manusia apakah seperti ini kan gitu. Saya juga mau menggugat, mau pertanyakan ini, karena kita sudah kebiasaan di sini ini pembimbing itu ada dua, pembimbing satu, pembimbing dua ya, penguji satu. Jadi kesulitannya mungkin mahasiswa itu menemui dua pembimbing itu. Mungkin ya saya mungkin berdasarkan pengalaman ya, pembimbing itu cukup satu aja, pengujinya boleh dua. Jadi konsentrasinya lebih fokus ke sana mungkin ya. Mungkin aturannya mungkin perlu ditelaah lagi supaya kita niatnya kan permudah gitu ya, bukan mempersulit. Jadi temui dosen pembimbingnya sampai selesai, pengujinya boleh dua, nggak masalah. Jadi prosesnya cepat berjalan ya. Nanti pun evaluasinya jelas, pembimbing itu evaluasinya kinerjanya seperti apa, kan dia punya satu mahasiswa, bukan ini dua mahasiswa. Jadi langsung siapa yang punya kinerja buruk ataupun yang ini ya. Yang kedua, yang lain lagi, bukan yang kedua, yang lagi ya. Itu kadang, nah ini pengalamannya, pembimbing itu harus punya track record dalam penelitian ya. Jangan sampai pembimbing itu gak punya track record. Bagaimana dia belum pernah melakukan penelitian, tapi membimbing mahasiswa melakukan penelitian, kan bagaimana itu jalurnya ya. Dia harus punya track record, atau dia berdasarkan pengalaman waktu skripsi 40 tahun yang lalu atau 30 tahun. Itu sangat-sangat berbeda, sungguh berbeda sekali dengan hari ini, sangat berbeda. Jadi harus mengakui, harus upgrade
Kalau pembimbing sifatnya seperti itu terus, ya kita mahasiswa jadi bingung dia mau ikut yang model terbaru atau model lama gitu loh. Karena kalau judul-judul artikel itu ya sudah banyak perubahan ya. Judul itu kebanyakan ya tadi itu karena dia ada persiapan, terus mahasiswa juga bingung ya, dibarengi dengan kondisi ya teman-teman dosen yang kurang banyak membaca, nggak banyak mendownload ya, jadi berbagai judul dari pencarian, jadi kita harus punya gudang judul dan numpuk gitu. Jadi kalau ada kesulitan dalam banyak judul, ada fenomena tertentu yang memang harus diteliti, langsung dicocokkan apa pernah diteliti di luar, di mana, itu judul-judul itu disesuaikan gitu loh. Jadi nggak ada kesulitan lagi dalam menghadapi pemilihan judul. Gitu. Yang kami lihat di sini kadang judul itu ya tema-temanya itu udah expire semua udah semenjak 20 tahun, 3 tahun yang lalu udah seperti itu, udah berulang lagi karena ya kurangnya membaca, itu intinya kurang membaca. Saya juga masih banyak belajar, kita harus banyak membaca hari-hari itu minimal 10 artikel, satu pada bahasa Inggrisnya diterjemahkan atau diterjemahkan dengan mudah sekarang dengan Google. Jadi kan kita sekarang judul juga harus dibuat judul juga yang dalam bahasa Inggrisnya ya, jadi harus bisa dipahami secara ini ya, secara umum gitu, hanya bukan kita yang mempunyai aja yang paham, orang lain nggak paham, nah ini yang repot. Nah tentunya memang dari awal, kalau skripsi itu memang dari awal, apalagi zaman sekarang ada komputer yang mudah didapatkan ya, tentunya misalnya dari awal itu perkuliahan itu seharusnya memang setiap dosen itu memperkenalkan mahasiswa itu kan, sekarang banyak artikel jurnalnya, tolonglah dibaca peminatannya apa, hari-hari itu dibaca, di guide dari awal, nanti mau ngambil judul apa jangan pas di ujung akhir kebingungan nah mencari judul, padahal mudah mencari judul itu ya, di guide. Jadi siapkan dari awal membaca bacaan-bacaan yang berkaitan dengan riset, dengan penelitian ya. Begitu juga kalau nanti mengambil mahasiswa S2 dari awal kita anjurkan mahasiswa sudah punya research plan, apa yang dilakukan, langkah-langkahnya sudah ada planningnya, jadi nggak mendadak kebingungan. Itu yang penting sekali di sini harus disiapkan. Terus kedua adalah setelah dosennya banyak membaca, dosen itu sendiri harus banyak mendownload file-file itu sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang saya dulu kalau kuliah membawa kamus yang setebal sangat tebal banget ya. Kalau sekarang masih tinggal buka Google udah ketemu translate. Itu saya kasih contoh, misalnya ada satu bahasa yang nggak ngerti, translate judulnya misalnya angka bunuh diri pada remaja, langsung jeger buka, ada berapa judul, banyak itu, berapa ribu judul masuk, tinggal kita download, kita simpen. Jadi sewaktu ketemu mahasiswa yang filenya buntu, kita share bersama. Jadi mahasiswa itu bukan kita harus ini tekan, bukan, nggak boleh tekan. Jadi sebagai mitra kita diskusi ya, bukan kita tekan kamu cari sana, cari sini, cari sana. Ya kalau cari sana cari sini barangkali maaf aja, mungkin dosennya bisa juga nyari, nah itu jadi masalah itu. Terus apalagi zaman sekarang ya, ada grup buat grup jadi mereka duduk bersama saling memberi support sistemnya jalan, support sistemnya. Setelah support sistem jalan itu, kita yang lemah kita pendekatan secara psikologis, apa masalahnya. Dan kembali kemarin ada itu masalah perjokian itu pun ada sejak teknologi ini ada meningkat. Jadi orang memudahkan, ingin jalan pintas. Nah untuk memeranginya juga kita harus cari jalan keluar gitu. Misalnya dengan sistem grup kerja itu nanti ketemu di situ pasti ada yang
dominan, yang lemah, siapa yang kurang, siapa yang pintar di bidangnya. Kita kan ya riset penelitian kan itu juga toh. Triknya seperti apa? Ini saling membantu. Ada yang pintar tapi secara ekonomi kurang, kan lebih berbaik dia saling membantu dengan teman sendiri ya. Mungkin saling bantu, tolong saya bantu dalam arti kata membantu mencari literatur, membantu turun di lapangan. Ini yang saya terapkan. Setelah itu yang lebih penting lagi di sini, nah setelah selesai itu kita mendampingi untuk publikasi ya. Dari awal pun kalau bisa diperkenalkan mereka mau publikasi kemana, diperkenalkan, carikan jurnalnya, webnya, linknya ya. Jangan ya sementara ini orang itu kadang-kadang nyuruh temui bapak itu ngurusin jurnal, bukan begitu. Webnya dibuka, webnya dicari, ada template-nya di sana, ikuti. Nah itu baru selesai itu masalahnya itu. Jadi ada ini dan ini tantangan ke depan, ada perubahan ya. Jadi perubahan supaya teman-teman juga semua tahu bahwa publikasi itu sudah menjadi suatu syarat. Nah ini nanti ada yang kayak universitas negeri ya sudah berlaku, mereka tidak bisa dapat ijazah sebelum publikasi. Jadi LO itu dikeluarkan setelah publikasi ya. Mungkin ada beberapa universitas yang belum menerapkan seperti ini ya. Jadi hanya dapat LOE, setelah itu mereka dapat ijazah walaupun belum publikasi. Nah ini yang jadi kendala. Kendalanya bagaimana? Proses publikasi itu ada proses yang harus diikuti. Jadi ada itu kan ada kapan diterimanya, kapan direviewnya, kapan dipublikasikannya. Nah kalau mahasiswa sudah dapat ijazah dan yang submit itu mahasiswa sendiri, saya rasa banyak kan mahasiswa udah nggak bisa dicari jejaknya. Jadi kami yang ya sebenarnya saya juga mulai jurnal mengharapkan toh itu juga dipakai untuk dosen, untuk pengurusan BKD. Jadi tinggal ditentukan kapan mau dipublikasikan. Yang penting jurnal yang dituju sudah setuju. Tinggal dosen bersangkutan submit, nanti komunikasikan. Mau di taruh di semester genap, ganjil. Nah ini masing-masing lah terserah kebutuhan mereka ya. Dan intinya nanti kalau sudah publikasi mereka ada email balasan. Email review, dan semua email itu nantinya di laporan kinerja dosen itu barang bukti bahwa sudah submit dan ikuti proses. Nah, tapi kalau dosen nggak mau submit, nanti dia mau kemana masuk emailnya nggak terima email itu. Nanti pas ada urusan BK ditanya data itu masuk diupload, nggak pernah dapat email dari jurnal. Namanya ada tapi nggak pernah dapat email, karena email masukkan jurnal pun ada emailnya tanda terima. Setelah itu tanda review, di reviewnya kapan, tanda publikasinya kapan, terus komunikasi dengan lewat email dan korespondi sebagai dosen, korespondensi ya, walaupun bukan penulis satu tapi nilai korespondensi itu sudah sejajar dengan penulis satu. Jadi intinya karena kita belum menerapkan mendapatkan ijazah karena setelah publikasi, nah ini belum bisa diterapkan kalau langsung mahasiswa yang publikasi yang submit. Jadi kita tekankan dosen yang bersangkutan dulu, karena nanti kehilangan jejak kita. Itu ya, tekankan seperti itu. Itu kendala dari publikasi ya. Ya, jadi penelitian payung itu dari beberapa variabel itu dipecah-pecah ya. Ini saya ingin lihatkan payung. Tapi itu kalau dimasukkan ke publikasi, jatuhnya nanti kan diringkas, ada pendahuluan, ada apa, payung itu nanti banyak plagiatnya, karena di pendahuluan sampai itu metode atau apa itu memakai kata-kata yang sama semua rata-rata karena dipecah oleh mahasiswa. Boleh aja, tapi waktu saat publikasi dosennya yang kreatif itu disatukan, boleh, bagusnya. Atau mungkin kalau kayak saya yang tahu, kalau penelitian payung itu memang konsepnya berbeda. Misalnya konsep
penelitian tentang stigma pada penderita kusta. Nah, itu kan instrumen masih bahasa asing ya. Mungkin kalau diterapkan di Indonesia harus ditranslate ya. Nah, itu bisa dua. Karena pertama kita membuat instrumennya dulu. Dari instrumen itu judulnya instrumen tentang stigma pada penderita kusta. Instrumennya apa, bentuknya ditranslitkan, proses translate itu sudah publikasi masuk. Setelah itu publikasi kedua, setelah ketemu uji kualitas reliabilitas dan kontak itemnya udah ketemu, baru publikasi real penelitiannya langsung kepada mahasiswanya, kepada Pak ini di lapangannya, dan hasilnya bagaimana. Nah, itu bisa pecah ya. Kalau hanya usia sendiri, pekerjaan sendiri dipisah-pisah seperti itu ya bisa sih masuk ke jurnal, tapi ya jurnal-jurnal yang kualitasnya masih rendah lah gitu ya. Kalau kualitasnya bagus nggak menerima, mereka harus diterima adalah penelitian yang variabelnya sudah multivariat. Oke, saya rasa dari saya cukup. Mungkin nanti kita lanjutkan pada session kedua, session yang lain lagi. Selamat sukses semuanya, salam sukses, salam buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, supaya subscribe ya. Oke, assalamualaikum.